Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Katri di Kece Channel. Kali ini Katri akan membahas tentang matematika peminatan kelas 11 pertidaksamaan trigonometri sederhana. Oke. Kali ini saya akan membahas tentang pertidaksamaan trigonometri sederhana. Nah, ini bentuknya seperti ini. Misalkan di sini ada fungsi sin fx kurang dari k. Kemudian ada sin fx lebih dari sama dengan k. Dan ada cos fx kurang dari sama dengan k dan cos fx lebih dari k. Ini misalnya ya. Misal seperti itu. Jadi di sini tandanya itu tidak sama dengan, tetapi kurang dari atau lebih dari, atau lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Nah, itu yang membedakan persamaan dan pertidaksamaan. Di sini pertidaksamaan ya. Kemarin kita bahas persamaannya. Oke. Di sini saya katakan pertidaksamaan trigonometri sederhana karena bentuknya masih sederhana. Nah, ini ada contohnya adalah tentukanlah penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri berikut ini pada interval 0 hingga 360 derajat. Yang pertama adalah sin x kurang dari setengah. Yang kedua contohnya misal cos x lebih dari setengah dan c tan x kurang dari 1. Kemudian ada contoh lagi, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan trigonometri berikut ini pada interval 0 hingga 180 derajat. Nah, contohnya bentuknya agak sedikit dimodifikasi tetapi sebenarnya masih sederhana. Nah, ini bentuk seperti ini. Nah, ini yang D, ini akar 2 sin 2x min 1 lebih dari 0, 2 cos 2x plus akar 3 lebih dari 0. Nah, penyelesaiannya adalah dengan cara pertama adalah dengan grafik, yaitu grafik trigonometri pastinya. Dan yang kedua adalah cara dengan garis bilangan. Oke, saya bahas dari yang A. Oke. Perhatikan yang A. A adalah fungsi sin ya. Itu sin. Nah, di sini adalah sin x kurang dari sama dengan setengah. Nah, bahwa kita ketahui setengah itu adalah berapa nih? Sin yang setengah itu ada di kuadran 1 dan di kuadran 2 karena dia positif ya. Setengah itu nilainya adalah yang di kuadran 1 30 derajat, di kuadran 2 adalah 150. Cara mudahnya kemarin saya sudah jelaskan bahwa kalau di kuadran 1 itu kan 0 sampai 90 ya. Itu 90 sampai 180 itu kuadran 2, ini 1, ini 2. Ini 3, ini 4. Nah, 1 dan 2 ini dia sin plus, semuanya ya plus. Sedangkan 3, 4 ini adalah negatif kalau buat yang fungsi sin. Nah, maka setengah itu istimewa. Sin yang setengah itu adalah sin 30. Oke. Dan kemudian kalau di kuadran 2 nya adalah 150, yaitu dengan cara 180 dikurang yang di kuadran 1 nya adalah 30, jadi dapatnya 150. Jadi sin x itu kurang dari sin 30 atau sin x kurang dari sin 150 derajat. Nah, karena nilainya setengah. Nah, kalau diperhatikan sin 30 itu adanya di sini ya. Nih 30 di sini. 30. Nah, terus sin 150 adanya di sini. Nih 150. Nah, ini batasannya. Kalau lihat grafik, karena ini mintanya adalah kurang dari sama dengan, nah berarti kurang dari setengah. Yang kurang dari setengah itu berarti nilainya yang di bawah sini ya, ini bawah. Kalau ini di atas, ini atas. Nah, ini bawah terus ya. Nah, ini kembali lagi nanti ke atas karena minta intervalnya sampai 360, maka batasannya tadi kan ini 30 ya, ini kemarin itu setengah, berarti ini masuk ke dalam kurang dari setengah. Ini kan setengah ya. Nah, tuh. Nah, berarti batasannya adalah dari 0 kurang dari x kurang dari sama dengan 30.
Nah itu ya, karena dia kurang dari setengah. Setengah kan yang ini. Nah lihat dia grafik, yang di bawahnya setengah adalah yang ini. Nah sedangkan yang di atasnya ini kan di atasnya nih, atas sampai sini ini kan setengah juga nih, yang 150 ya. Berarti dari 30 sampai 150 itu bukan penyelesaiannya. Nah ini bukan penyelesaian ya, ini bukan penyelesaian, ini penyelesaian, ini juga penyelesaian karena ini negatif semuanya. Berarti di bawah setengah sampai 360. Makanya hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 30. Berarti yang ini hasilnya nih, terus dengan yang ini ya, ini sama ini. Nah itu hasilnya. Berarti di sini 150, batasannya kan 150 ya. Kalau sini enggak, nih bukan, kurang dari sama dengan X kurang dari 360. Nah inilah hasilnya. Oke, seperti itu cara grafik. Jadi ngeliat grafiknya itu dilihat aja, oh ini setengah, yang kurang dari setengah ini berarti, kemudian ini kurang dari setengah. Kalau yang di atas ini lebih dari setengah, berarti yang daerah sini bukan. Nah seperti itu ya. Jadi hasilnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 30, 150 kurang dari sama dengan X kurang dari 360. Itu buat cara grafik. Lalu bagaimana cara garis bilangan? Nah ini saya hapus dulu, biar taruh sini. Nah, kita sudah tahu 30 dan 150 ya. Kalau kita pakai garis bilangan, saya buat garis bilangan, nggak lurus, harusnya lurus ya. 0, 30, kemudian ada 60 lah misalnya, ini 90, terus 150, 180, kemudian terus sampai 360 misal. Nah, ini kan bilangan dari istimewa lah, seperti itu ya. Nah di sini dari 30 ini kita tandai dulu, karena dia pakai sama dengan ya, kita buletin utuh. Nah ini yang 150 juga buletin utuh, seperti itu ya. Nah sekarang kita ubah bentuk sin X kurang dari sama dengan setengah itu, kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Ini saya hapus dulu deh, bentuknya seperti ini. Bentuknya begini, sin X kurang dari setengah. Kita pakai persamaan dulu, sin X sama dengan setengah, berarti sin X dikurang setengah sama dengan 0. Nah itu kalau pakai sama dengan. Nah kita uji coba dari misalkan dari X nya itu adalah tadi kan 30 sama 150 ya. X nya itu misalkan di sini di 60. Kalau di 60 berarti kan nilainya adalah setengah akar 3 dikurang setengah. Nah setengah akar 3 dikurang setengah ini nilainya adalah lebih di sini ya, lebih dari 0 pastinya kan, karena pasti ada akar 3 nya. Jadi di sini adalah nilainya plus. Oke. Nah kita selang-seling, berarti di sini min, di sini min gitu. Jadi kita uji coba, misalkan yang kita uji coba adalah 60 ya, 60. Sin 60 itu adalah setengah. Jadi yang diuji coba di sini ya, setengah akar 3. Setengah akar 3 dikurang setengah itu pasti hasilnya akan positif, berarti lebih dari 0 atau dia plus. Nah kalau di sini sudah plus berarti selang-seling, di sininya min, min plus min. Oke. Nah barulah kita tentukan hasilnya. Hasilnya itu kan dari di sini dikatakan sin X kurang dari setengah, berarti kurang dari kita ambil negatif, yang negatif berarti yang ini sini sama dengan sini.
Terus ini yang min ini. Nah, maka hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 30 dan juga 150 kurang dari X kurang dari 360. Jadi sesuai dengan sama yang grafik, hasilnya seperti ini. Oke, itulah cara garis. Oke, kita perdalam lagi buat yang B. Yang B di sini adalah fungsi cos X ya. Nah, ini. Di sini fungsi cos X lebih dari setengah. Nah, setengah itu adalah cos ada di 60 gitu kan, atau juga cos kalau yang positif itu berarti dia ada, kalau cos ya kuadran 1 dan kuadran 4 ya, berarti 360 dikurang 60 adalah 300. Nah, kalau kita perhatikan di grafik 30 itu ada di sini. Nah, ini nilainya adalah setengah ya. Oh sorry, 60 ya. Sorry, bukan. Oke. 60 adanya di sini. Nah, ini kan setengah ya, setengah sini. Nah, ini 60. Kemudian 300 juga setengah. 300 itu ada di sini ya. Ini 300 nih. Ini sini. Ini kan 315 ya. 300. Oke, ini nilainya setengah. Oke. Nah, dari sini, oh iya, ini nanti jangan dititikin gini ya. Nanti deh. Harusnya yang oke. Ini 60 di sini ya. Nah, ini seperti ini, lubangin. Ini 300. Oke. Oke, setelah seperti ini 60 300 kita bataskan, berarti kan dia mintanya yang lebih dari setengah. Kalau lebih dari setengah itu berarti grafiknya dari setengah ke 1. Nah, ini termasuk hasilnya. Ya. Kalau yang di sini berarti bukan. Ini bukan karena kurang dari setengah. Kemudian baru yang di sini, nah ini grafiknya. Nih, ya. Oke, berarti batasannya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 60. Karena di sini nggak pakai sama dengan ya. Berarti ini kurang dari nih. Nggak ada setengah kan, kalau pas setengah dia ada di 60, tapi ini nggak sama dengan, berarti 60-nya nggak ikut. Kemudian 300 kurang dari, kan hasilnya yang ini ya. X kurang dari sama, oh ini nggak pakai sama dengan, sorry, karena 300-nya adalah nilainya setengah dan tidak termasuk karena ini di situ lebih dari setengah. Oke. Nah, 300 kurang dari X kurang dari sama dengan 360. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat nilai yang setengah di atas, nah ini setengah sampai 1, ini ada di antara 0 sampai 60. Kemudian yang ini berarti ada di 300 sampai 360. Nah, inilah hasilnya kalau melalui grafik. Lalu bagaimana kalau melalui garis? Lah, kita buat juga garis. Nah, yang di sini 0, kemudian langsung aja ini batasannya 60 ya. 60, ini 300, ini 360 gitu aja ya, biar gampang. Kemudian kita ubah sama seperti tadi yang A. Ini kita ubah bentuknya pakai sama dengan dulu. Nah, setengah. Berarti cos X dikurang setengah ini akan sama dengan 0 misal seperti itu ya. Nah, kalau kita masukin nilainya, misalkan cos X nya itu adalah, misal kalau di sini 90 ada ya. Nah, kalau 90 itu kan nilainya adalah cos 90 itu nilainya 0 kan. Nah, kalau kita hasilkan
berarti 1 dikurang 0 dikurang min setengah itu berarti negatif min setengah, berarti hasilnya negatif kan. Nah berarti di sini negatif nih. Nah kan selang-seling ya, tandanya selang-seling. Kalau di sini negatif berarti di sini positif, di sini positif. Nah bagaimana kalau kita uji coba dengan yang 30? Boleh. Misal cos 30, cos 30 itu kan setengah akar 3, kalau dikurang setengah akan positif. Nah itu sama aja. Jadi kalian bebas untuk memilih di mana untuk uji cobanya. Nah, setelah uji coba selang-seling ya, jadinya plus min plus. Oke, setelah seperti ini, karena yang diminta lebih dari dan tidak ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya bolong. Nah, itu kan? Nah, yang diminta adalah lebih dari berarti yang positif. Nah, di sini iya seperti itu. Oke. Karena batasan intervalnya pakai sama dengan ya. Jadi di sini hitam, tapi yang di sini bolong karena tidak ada tandanya, di sini tidak ada sama dengannya. Berarti hasilnya tinggal 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 60 ya, nih. Kemudian 300 kurang dari X, nggak pakai sama dengan ya. Tadi karena setengah itu 360 dan di sini nggak pakai sama dengan. Terus kurang dari sama dengan 360 karena intervalnya pakai sama dengan. Oke, seperti itu. Jadi fix sama ya di sini ya, dengan grafik dan dengan garis bilangan. Oke, kita lanjut ke yang C. Untuk yang C, kalian perhatikan kembali grafik. Tapi sebelumnya ini tan. Oke. Buat tan X kurang dari 1. Nilai tan yang hasilnya 1 itu adalah tan 45 atau tan 3 dia kalau yang positif itu ada di kuadran 1 sama kuadran 3. Nih buat yang tan ya. Kalau tadi cos kuadran 1 4, kalau sin 1 2 ya kan. Kalau tan 1 3. Kalau 3 berarti 180 ditambah 45. Tambah nih. Jadi 225. Oke. Nah. Oke. Jadi di sini yang kita pakai adalah 45 nih. Kemudian 225. Nah, ini juga sudah ada ya. Nilai 1 adanya di 45 dan 225. Nah, karena mintanya kurang dari 1, berarti kita ambil yang kurang dari 1. Nah, ini kan 1 di sini. Berarti yang di sini nih, ini hasilnya. Kemudian ini enggak ya, karena di sini kan dia lebih dari 1. Udah dari sini nih, ini terus sampai sini. Oke, ini enggak, ini bukan kan ya, ini bukan, ini terus ini juga bukan karena dia lebih dari 1 di sini. Nah kembali lagi berarti dari sini nih. Oke, berarti hasilnya adalah dari 0 kurang dari X kurang dari ini pakai sama dengan karena intervalnya pakai sama dengan, kurang dari 45. Nah ini nggak pakai sama dengan karena di sini tidak pakai sama dengan karena tidak sama dengan 1, berarti kurang dari 45. Oke, setelah ini baru lompat kemari ke 90 kurang dari sama dengan X kurang dari 225. Oke. Nah, itu ya. Di sini kan 225 dia nilainya 1, jadi tidak sama dengan karena mintanya kurang dari sama dengan. Terus habis itu yang ini enggak, yang dari 225 ke 270 itu enggak. Berarti mulai lagi dari 270 sampai ke 360. Nah, ini semuanya ya. Karena dia batasannya kan enggak ada buat yang seperti ini. Ini kalau 1 ini bukan sama dengan 1, berarti tidak ada sama dengan 1. Kalau ini pakai. Oke. Karena dia masih ada di dalam interval. Oke, jadi ada 3 penyelesaian.
0 sampai 45, 90 sampai 225, 270 sampai 360. Tapi di sini tidak pakai sama dengan, dan ini tidak pakai sama dengan, disesuaikan dengan soalnya karena tidak pakai sama dengan. Oke, itu dengan grafik. Lalu bagaimana dengan garis bilangan? Oke, garis bilangan kita buat sama seperti 0. Di sini lebih mudahnya berarti 45. Kemudian nanti di sini ada 225 ya. Oke. Oh, ini ada batasannya 90 ya. 90. Kemudian ada 225. Oke, 225, 270, kemudian 360. Nah, kalau kita masukkan tan X dikurang 1 sama dengan 0, pakai persamaan dulu ya. Berarti kalau X-nya diambil di misalkan di sini ya, di tan 60 misal. Tan 60 itu kan dia adalah akar setengah, akar 3 dibagi setengah berarti akar 3 ya. Akar 3 dikurang 1 itu akan positif, berarti di sini positif. Nah, otomatis yang sini negatif, ini adalah negatif, ini positif, ini negatif. Nah, jadi batasannya 0, 90, 270 ya kalau buatan. Oke, seperti itu. Jadi di sini berarti yang kita ambil kan kurang dari, berarti kita ambil yang negatif. Ini pakai bundaran, kalau ini enggak ya, ada bolongnya. Ini pakai bundaran dan ini ada bolongnya. Nah, ini yang negatif. Ini pakai bundaran, ini pakai bundaran. Oke, seperti itu. Oke. Berarti hasilnya pun sama ya. 0 sampai 45 seperti ini. Terus 90 sampai 225 itu. Terus 270 sampai 360. Nah, itulah bentuk garis bilangannya. Kita lanjut ke nomor kelima. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya di sini adalah soal yang keempat, yang D ya. Di sini yang membedakan hanya adalah ini masih bentuk implisit, belum eksplisit ya, dan intervalnya juga di sini antara 0 sampai 180. Nah, penyelesaiannya kita gunakan saja nanti ini pakai garis bilangan ya. Nah, cara pertamanya adalah kita cari nilai sinnya terlebih dahulu. Jadi situ kan ada akar 2 sin 2x dikurang 1 lebih dari 0 ya. Kemudian kalau kita pindahkan satunya berarti nanti positif jadinya ya. Dan akar 2-nya itu masih di sini. Nah, jadinya nanti sin 2x lebih dari 1 per akar 2 gitu kan. 1 per akar 2 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 2 sin, ini nggak pakai sama dengan ya. Setengah akar 2 itu adalah nilai dari sin 45 atau sin 135 derajat. Nah, itu nilai setengah akar 2. Nah, di sini kan 2x ya. Berarti kita setengahnya nih buat nilai x-nya. Kalau pakai sama dengan, setengahnya itu berarti 22,5 dan setengah dari 135 adalah 67,5. Nah, setengah akar 2 itu istimewa ya. Jadi sin 45 dan 135. Karena tadi kalau nilai sin itu yang positif 1 dan 2 gitu. Jadi ada di 45 dan 135. Tetapi di sini karena 2x berarti ini 22,5 dan 67,5. Nah, baru kita buat garis bilangan. Di sini ada 0 sama dengan ya, karena batasannya antara 0 sampai 180.
ini 180. Nah, kemudian ada 22,5 dan 67,5. Nah, setelah seperti ini barulah kita masukkan nilai dari salah satu percobaan. Misalkan kita coba bentuknya dari bentuk yang ini aja ya. Nah, jadi kita bentuk jadi sin 2x dikurang setengah akar 2 ya. Dari bentuk yang ini sin 2x dikurang setengah akar 2 sama dengan 0 misal ya. Atau kita masukkan apakah dia nilainya lebih plus atau min. Kalau kita masukkan misalkan 0 aja ya, atau jangan deh, kita masukkan di sini 45 misal, yang lebih gampang ya. Kita masukkan 45 derajat. Kalau kita masukkan 45 kan jadi 45 kali 2 90 ya. Sin 90 dikurang setengah akar 2, 90 itu kan 1 dikurang setengah akar 2, sudah pasti akar 2 kan 1,4 ya. 1,4 dikali setengah itu 0,7, sudah pasti positif, atau dia jadinya 0,3. 1 dikurang 0,7 0,3, jadi positif ya. Di sini positif. Nah, karena ini positif berarti di sini negatif dan di sini negatif. Mintanya lebih dari. Nah, artinya di sini pakai bundaran yang tidak ada hitam penuh ya. Kalau ini hitam penuh karena intervalnya seperti itu. Maka hasilnya ada antara 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 22,5 atau 67,5 kurang dari, nggak pakai sama dengan ya. Nah, mintanya lebih dari ini. Kurang dari x kurang dari sama dengan 180. Nah, inilah hasilnya. Itu seperti itu. Jadi kita gunakan garis bilangan setelah mendapatkan nilai dari persamaan itu ya. Persamaan ini dulu nih, setengah akar 2 nya kita cari dulu. Nah, karena ini 2x berarti kita bagi 2 ini masing-masing ya. Nah, seperti itu baru kita buat garis bilangan. Kita contohkan, misal kita masukkan nilai 45. Nah, hasilnya adalah positif. Sini min plus min. Yang diminta kan dia adalah yang maaf. Ini yang diminta adalah nilai yang lebih dari ya. Yang lebih dari, maka hasilnya mohon maaf karena di sini saya lihat tadi yang kurang ya, yang min ya. Jadi hasilnya yang sebenarnya adalah yang positif ya. Karena dia di sini lebih dari. Oke. Berarti hasilnya 22,5 kurang dari x kurang dari 67,5. Udah, ini dong ya. Karena di sini bukan hasil, ini bukan hasil karena yang minta adalah lebih dari. Jadi yang positif. Tuh. Ini nggak pakai sama dengan. Karena kedua-duanya adalah batas dari nilai dari setengah akar 2 tadi. Gitu. Yang tidak boleh setengah akar 2. Ya, itu seperti itu ya. Jadi hasilnya ini ya. Karena mintanya adalah lebih dari, yang positif. Oke, itu buat yang D. Kemudian kita lanjut ke yang E. Ini sama juga. Kita lanjutkan yang E ini, kita cari dulu nilai cosnya. 2 cos 2x lebih dari, ini pindah posisi, min akar 3. Cos 2x lebih dari min akar 3 per 2, berarti setengah akar 3. Nah, nilai setengah akar 3 ini kan sama aja setengah akar 3 ya, min setengah akar 3. Cuman min, kalau min itu adanya di kuadran 2 nilai cos ya, dan di kuadran 3 ya. Tuh. Setengah akar 3 itu adalah kalau di kuadran 1 kan 30 ya, 30 derajat ya, cos 30 itu setengah akar 3. Jadi kalau di kuadran 2 adalah 150. Dan di kuadran 3 berarti 180 tambah 30, 210. Nah, ini kalau setengah akar 3. Tapi kan di sini 2x, berarti nilai x-nya itu setengahnya. 75 dan 210 dibagi 2 adalah 150.
Oke, berarti garis bilangannya kita pakai 0, ujungnya 180 karena intervalnya sampai 180. Kemudian di sini ada, ini kan lebih dari ya, berarti kita pakai bundaran biasa 75 dan 105. Oke, nah seperti ini. Nah setelah seperti itu barulah kita uji coba lagi. Ini nggak pakai bundaran ya, ini pakai hitam. Oke, kita uji coba seperti tadi. Ini berarti cos 2x ini pindah posisi jadi plus setengah akar 3 ya, berarti ya sama dengan 0 misal. Nah ini kalau kita masukkan, misalkan dia di sini 90 kan, atau 75 sampai 105 ada 90 kan, berarti cos 90 kali 2 180 sorry, ditambah setengah akar 3, berarti hasilnya cos 180 itu nilainya adalah negatif 1. Kalau ditambah setengah akar 3, maka dia hasilnya adalah negatif 1 ditambah, ini kan berarti akar 3 itu 1,7 dibagi 2 0,85 lah. Nah ini akan hasilnya negatif 0,15. Nah ya, nah ini negatif, berarti di sini negatif. Otomatis selang-seling ini positif, ini positif. Nah yang diminta adalah lebih dari, berarti yang positif. Ini positif, ini positif. Oke, berarti hasilnya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 75 ya. Perhatikan ini plusnya nggak pakai sama dengan ya, tuh ya, tandanya nggak pakai sama dengan karena dia di sini tandanya yang diminta ya, lebih dari, tidak pakai sama dengan. Oke, atau dari 105 kurang dari X kurang dari sama dengan 180. 180 nya pakai sama dengan karena intervalnya pakai sama dengan. Oke, seperti itu ya. Berarti hasilnya 0 sampai 75 dan 105 sampai 180. Tandanya masing-masing ini seperti ini ya. Oke, itulah hasil dari buat nomor 6. Oke, sekiranya yang sampai sini yang saya dapat pelajari ini ya. Nah kira-kira tadi sudah saya contohkan dari nomor 1 yang A, B, C itu pakai sederhana, yang 1, 2, 3 ini ada pakai grafik ya, pakai grafik karena lebih mudah. Nah di sini nomor yang kelima kita pakai cara garis bilangan. Sebenarnya bisa pakai grafik, tetapi kita harus menggunakan grafik dari setengah ya, karena di sini ada 2x tuh. Jadi lebih mudahnya saya gunakan garis bilangan saja karena penyelesaiannya sama ya hasilnya. Oke, saya kira sampai sini dulu pelajaran kita untuk kali ini tentang pertidaksamaan trigonometri sederhana. Sampai jumpa di pelajaran-pelajaran lainnya ya, atau berikutnya, dan bisa dilihat di playlist video ini kalau kalian ingin mempelajari matematika yang lainnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.